Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat suka kembali bersama kami di sini News 7 tentunya rekan-rekan sekalian. Dan untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya supaya Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan info-info tentang honorer. Teman-teman honorer seluruh Indonesia, wabil khusus rekan-rekan guru honorer, baik yang belum mengikuti atau mendaftar tes ASN P3K maupun yang sudah mendaftar P3K 2021, itu pun ada yang sudah lolos passing grade, ada teman-teman yang belum lolos passing grade. Kita akan coba menjelaskan beberapa aturan tentang rekrutmen P3K tahap 3 dan tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, pemerintah lewat Menpan RB telah menerbitkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Tepatnya ini teman-teman ditetapkan tanggal 30 Mei 2022. Baik rekan-rekan sekalian, kita langsung ke bab 2 kategori dan persyaratan pelamar, karena ini yang banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas kategori A, pelamar prioritas, dan B, pelamar umum. Selanjutnya dijelaskan teman-teman, apa itu pelamar prioritas, apa itu pelamar umum. Ayat 1, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas A, pelamar prioritas 1, B, pelamar prioritas 2, C, pelamar prioritas 3. Ini teman-teman, bahwa pelamar dari prioritas itu ada 3 macam, yaitu pelamar prioritas 1, 2, pelamar prioritas 2, terus yang ketiga adalah pelamar prioritas 3. Pada ayat 2, pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas A, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi ini teman-teman, guru honorer K2 yang sudah lolos PG. Ini artinya pada ayat 2 poin A ini adalah guru honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas, yaitu yang sudah PG, yang sudah lolos PG teman-teman. Jadi prioritas 1. Yang huruf B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi di poin B ini teman-teman adalah guru honorer yang sudah lolos PG, bukan hanya K2 tentunya. Jadi selain K2, guru honorer yang sudah lolos PG di tes P3K tahun 2021 barusan itu masuk prioritas 2. Yang poin C, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Jadi teman-teman, poin C ini guru lulusan PPG yang sudah lolos PG. Seperti yang dimaksud di sini, bahwa yang sudah ikut tes
2021 ini teman-teman. Ada yang mengajar sudah punya sertifikat pendidik, lolos passing grade namun belum dapat formasi. Terus yang poin D, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K tahun 2021. Jadi teman-teman, yang poin D adalah dari guru swasta yang kemarin lolos passing grade tapi belum dapat formasi. Ini menjadi prioritas pertama. Di keempat kategori ini teman-teman, dapat kita ketahui bahwa prioritas satu itu adalah guru yang sudah ikut tes P3K dan lolos passing grade. Itu jadi prioritas utama atau prioritas satu teman-teman. Banyak di media bahwa guru lolos passing grade sudah tidak usah tes lagi, tinggal menunggu penempatan atau menunggu formasi teman-teman sekalian. Selamat saya ucapkan kepada rekan-rekan guru honorer yang sudah ikut tes ASN P3K tahun 2021 dan lolos passing grade. Artinya sampean teman-teman sekalian sudah bisa dikatakan tinggal selangkah lagi untuk menjadi ASN P3K tentunya. Terus pada ayat 3, pelamar prioritas 2 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan THK 2. Jadi teman-teman, guru honorer K2 yang tidak lolos PG itu masuk pada prioritas 2. Secara tidak langsung teman-teman, berarti teman-teman guru honorer dari K2 yang belum lolos PG apabila ada tes tahap 3 masih mengikuti tes. Jadi pengenaannya nanti untuk mencukupi formasi masuk pada prioritas 2. Sedangkan guru honorer K2 yang sudah lolos PG masuk pada prioritas 1. Gitu loh teman-teman sekalian. Terus poin keempat, pelamar prioritas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi rekan-rekan sekalian, prioritas 3 itu adalah guru honorer di sekolah negeri yang minimal mempunyai masa kerja 3 tahun dan masuk dalam Dapodik ini teman-teman sekalian. Bagaimana yang tidak daftar di Dapodik? Nah, ini pertanyaan besarnya dari teman-teman kan begini. Masa kerjanya sudah 3 tahun tapi belum masuk di Dapodik, gara-gara apa kan begitu. Ada kalanya tidak masuk Dapodik itu belum punya ijazah S1, misalnya masih menempuh S1. Ada kendala dari rekan-rekan honorer yang masih belum memenuhi syarat untuk masuk ke Dapodik. Lanjut ke pasal 6 teman-teman. Pelamar umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf B terdiri atas A. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi teman-teman, untuk pelamar umum nantinya ada kemungkinan yang pelamar umum itu akan di cover di tes P3K tahun 2022. Jadi pelamar yang baru mungkin yang tidak ikut pada tes ASN P3K tahun 2021 ini bisa ikut asal memiliki sertifikat pendidik atau lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan. Aturan ini memberikan isyarat bahwa teman-teman lulusan PPG walaupun belum mengabdi
itu sudah bisa mendaftar di ASN P3K tahun 2022 ini tanpa harus menjadi honorer atau tanpa harus menjadi guru honorer, teman-teman. Yang kedua, pelamar yang terdaftar di Dapodik. Pelamar umum ini yang bisa melamar nantinya di P3K 2022 ini selain lulusan PPG, yaitu pelamar yang terdaftar di Dapodik, berarti guru honorer yang sudah mengabdi. Kebetulan kemarin misalnya di tahun 2021 ini tidak ikut karena mungkin ada beberapa kendala, tidak ikut tes ASN P3K di tahun 2021. Ada kendala, misalkan belum punya ijazah S1 atau belum keluar ijazah S1-nya, masih dalam proses misalnya. Oleh karena itu di tahun 2022 ini sudah mempunyai S1 yang sudah dimasukkan atau diupdate Dapodiknya bahwa dia mempunyai S1, sehingga bisa mendaftar di rekrutmen ASN P3K tahun 2022 ini, teman-teman. Terus pasal 7, pelamar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut. Ini persyaratan umumnya, teman-teman semua, bahwa yang pertama harus warga Indonesia, yang kedua usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun atau 1 tahun sebelum pensiun jika itu jabatan fungsional guru, dan beberapa kriteria-kriteria yang sudah umum, teman-teman sekalian. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba ke paragraf 7, pemenuhan kebutuhan. Pada pasal 37 ayat 1, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi selamat buat teman-teman yang prioritas 1 itu akan didahulukan di rekrutmen P3K tahun 2022. Ayat 2, pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku urutan dari A. THK2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru 2021. Jadi teman-teman, prioritas 1 itu adalah guru honorer K2 yang sudah lolos PG. Itu menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud di sini adalah formasi, teman-teman. Misalnya formasinya di Kabupaten Anda atau di lembaga Anda 1 akan didahulukan untuk pengenaan penempatannya adalah guru honorer K2 yang sudah lolos PG. Itu intinya, teman-teman. Terus yang B, guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru tahun 2021. Jika misalkan di suatu lembaga tidak ada honorer K2-nya yang lolos PG dan belum mendapatkan formasi, bisa ke opsi kedua, yaitu guru honorer yang bukan K2, yaitu guru honorer non K yang sudah lolos PG, teman-teman. Itu opsinya. Jadi perenggingannya seperti itu, rekan-rekan sekalian. Yang C adalah lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K guru 2021. Sama seperti yang di atas, prioritasnya adalah misalnya di sekolah tersebut tidak ada guru honorer yang lolos PG yang belum mendapatkan formasi di sekolah itu, sementara pada tahun 2022 ini ada formasinya di sekolah tersebut, maka yang berhak menduduki adalah lulusan PPG yang sudah lolos PG. Jadi guru honorer tetap diutamakan,
terutama guru honorer di lembaga negeri, lembaga tempat Anda mengajar. Yang D adalah guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada tes P3K Guru Jabatan Fungsional tahun 2021. Ya, misalkan ada guru swasta di daerah Anda yang lolos passing grade sementara belum dapat formasi. Di sisi lain ada sekolah negeri yang pada tahun 2022 sudah ada formasinya atau kekurangan guru, jadi bisa diisi oleh guru swasta. Terus pada ayat 3, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagai maksud pada ayat 1 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Apabila formasi atau kebutuhan pada suatu lembaga yang ada belum terpenuhi oleh prioritas 1, yaitu rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade, maka bisa dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Apa pelamar prioritas 2? Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 tadi, bahwa guru honorer K2 yang belum lolos passing grade. Jadi teman-teman, guru honorer K2 yang belum mengikuti tes atau belum lolos passing grade. Berikutnya pasal 4 teman-teman. Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling sedikit 3 tahun. Jadi sudah jelas di sini di ayat 4-nya bahwa apabila di suatu lembaga ada formasinya dan tidak ada di situ, tidak bisa dipenuhi oleh prioritas 1, prioritas 2, maka bisa dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Terus ke ayat 5, dalam hal ini pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti pelamar umum itu apabila dari pelamar prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 belum bisa memenuhi kekurangan atau formasi di masing-masing lembaga, maka itu berpeluang bisa dipenuhi oleh pelamar umum. Sebagaimana diketahui terutama rekan-rekan guru honorer sekolah negeri, bahwa rekan-rekan ini semuanya masuk pada prioritas. Baik rekan-rekan sekalian, rekan-rekan honorer seluruh Indonesia, terutama rekan-rekan guru honorer, bahwa sebentar lagi insya Allah akan segera dilaksanakan rekrutmen ASN P3K tahun 2022. Kalau melihat dari tahapannya di bulan Juni dan Juli ini teman-teman, Juni ini masih pembukaan, nanti pembukaan pendaftaran, kemungkinan pelaksanaannya adalah Juli. Semoga rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos PG segera mendapatkan formasi sehingga langsung menempati tempat. Dan juga buat rekan-rekan guru honorer yang kemarin belum lolos di tes ASN P3K 2021, belum lolos PG atau belum mendaftar teman-teman, semoga diberikan kelancaran dan bisa sukses dan lolos passing grade dan bisa menempati formasi yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.